Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebatu lagi bareng Bocan. Baru kali ini Bocan bilang ngebatu, tapi ini bukan maksudnya jadi batu ya Bobers, tapi Bocan lagi ada di Kota Batu dan mau nge-review satu tempat yang unik banget dan super recommended. Ini namanya adalah Maroon Valley. Ya, Maroon Valley, bukan Maroon 5. Dan ini penginapan yang ala-ala glamping, tapi lokasinya bener-bener di tengah lembah gitu dan rasanya kayak di atas awan. Tuh Bobors bisa lihat sekilas aerial view-nya bagus banget. Nanti kita akan bahas luar dalamnya sampai akses jalannya seperti apa. Yang pertama kita bahas aksesnya dulu ya Bobors. Jadi Maroon Valley ini lokasinya cukup jauh dari Kota Batu. Perjalanannya itu sekitar 30 menit. Padahal Bobors tahu kan ya, Batu tuh nggak luas-luas banget. Tapi kalau harus nempuh 30 menit berarti kan ini cukup jauh jaraknya untuk ukuran Batu ya. Dan awalnya sih jalannya mulus Bobers, tapi nanti setelah lewat jalan besar ini itu baru tantangan sesungguhnya. Dan untuk lokasi sebenarnya dia udah ada di Google Maps dan Bocan jalannya ini pakai Google Maps. Jadi kita ikutin arahannya Google Maps dan belok sini. Awalnya sih ragu karena kok jalannya makin kecil gitu kan, tapi paling nggak ini masih bisa dilaluin 2 mobil sih. Jadi ya udah kita ikutin aja. Ini tanjakan dan turunannya cukup curam. Terus kemarin pas Bocan lewat juga lagi ada mobil yang terprosok nih. Jadi buat Bobors yang mau ke Maroon Valley harus hati-hati karena aksesnya beneran menantang banget sih. Dan sekarang kita sampai kayak di perkampungan gitu Bobors. Ini jalanannya makin kecil. Kelihatan ya ini jalan desa banget, bukan akses utama gitu. Terus kita disuruh belok kanan nih. Tuh, kita belok kanan karena ini masih aspal, kita turutin. Tapi akhirnya disuruh lagi belok kiri. Dan pas belok kiri ini kok makin ke depan makin kecil dan kelihatannya makin rusak gitu. Jadi akhirnya kita puter balik. Kita coba cari alternatif, mungkin ada akses yang lebih gede gitu. Karena Google Maps kan kadang suka sok ngatur yang penting cepet tapi jalannya kecil kan. Tapi setelah kita puter balik gitu, cari-cari jalan lain, ternyata masih ketemu zong juga Bobors, malah ketemu jalan buntu. Jadi ya udah kita balik lagi ke jalan besar, terus coba hubungin Maroon Valley-nya kan, dan ternyata si Maroon Valley-nya itu bisa jemput. Jadi maksudnya bukan jemput pakai kendaraan, tapi dia bisa nganterin kita nih. Kita bisa janjian nih di patung sapi sini. Nanti kita dianterin biar nggak nyasar. Dan gak lama setelah teleponan akhirnya masnya dateng. Masnya pakai motor di depan, kita ikutin dari belakang nih Bobors. Tuh kita belok sini. Dan itu ada Plang Cafe Sawah ya. Jadi kalau misalnya Bobors yang bertanya-tanya lokasinya di mana, mungkin bisa ikutin Plang Cafe Sawah, tapi jangan ikutin terus karena nanti beda. Si Cafe Sawah masih lurus, kita harus belok. Nah, ini aksesnya tadi ada perbaikan juga. Kelihatan ya Bobors, banyak tantangannya. Tadi ada mobil terprosok, terus sekarang ada perbaikan jalan. Yang penting hati-hati aja sih. Dan lucunya ternyata nembus ke jalan yang tadi lagi. Jalan yang pertama kita hindarin itu ternyata emang bener jalannya lewat situ. Aduh. Nah ini Bobors lihat kan, ternyata emang harus lewat sini. Jadi bukan si Google Maps ya tuh ngarang-ngarang, emang aksesnya cuma itu doang. Udah drama banget muter-muter, ternyata lewat sini-sini juga gitu kan. Tapi ya paling enggak ini kan ada pemandunya, jadi berasa yakin. Beda kan kalau kita meraba-raba sendiri dalam gelap aja, nggak tahu jalan bener apa enggak, takutnya malah nyusur ke malah mentok ke jurang atau kemana. Kalau ini kan udah ada pemandunya, jadi yakin. Walaupun Bobors bisa lihat aksesnya ini cuma bisa muat 1 mobil doang, dan kalau papasan sih udah deh nggak tahu siapa yang mau lewat sawah, siapa yang lewat jalan, karena aksesnya cuma 1 mobil. So ini juga cukup panjang nih jalanan kecilnya, sekitar 1 km gitu. Dan harusnya sih mungkin nanti ya ke depannya akan ditambahin plang biar orang nggak nyasar. Terus yang kedua ada yang jaga kali ya pakai HT. Jadi biar kita nggak takut papasan sama mobil lain, atau enggak aksesnya dibedain tuh mana yang masuk sama yang keluar biar nggak bentrok di tengah kan. Dan kita udah deket sama Maroon Valley-nya, terus ini ketemu anak kecil. Hai, dia manggil Bobo Cantik katanya. Kamu suka nonton ya? Terima kasih. Nah ini
kita sampai di akses yang paling menantang menurut Bocan. Ini titik paling sulit karena ini belokan terus agak turun dan jalanannya tuh tanah. Terus di samping kiri tuh udah jurang, pembatasnya cuma kayu gitu doang. Jadi bener-bener sulit. Mungkin karena mau ke tempat yang indah ya Bobors, butuh perjuangan. Sama kayak hidup kan, buat sukses juga butuh perjuangan. Dan ini udah deket banget. Tuh, kelihatan ngeri sih tapi bagus. Kelihatan ngeri ngebayangin, aduh jangan aneh-aneh deh, tapi dibalik tantangan itu selalu ada keindahan. Cie, apa sih? Dan kita udah sampai akhirnya setelah drama muter-muter, sampai juga di Maroon Valley. Ini area parkirnya cukup luas, ya nggak luas banget, tapi sesuai sama kapasitas glampingnya yang ada 8 unit doang. Dan harga glamping di sini itu mulai dari 850.000. Jadi karena dia masih soft opening kali ya, Bobors, Bocan kurang tahu nanti harga normalnya berapa. Tapi ini 850.000 udah include sama barbecue, api unggun sama sarapan. Nah, kalau harganya berubah, Bobors jangan komplain. Komplainnya ke Maroon Valley-nya aja karena ini Bocan nyobain pas banget baru bukanya. Dan tadi suami udah check-in, ini area resepsionisnya. Sederhana tapi ya estetik karena dari kayu-kayuan gitu. Terus kita lanjut jalan menuju area glampingnya. Tuh buat Bobors yang bawa koper nggak perlu khawatir juga, bisa digeret kopernya. Akses ke glampingnya tuh jalanan landai sih. Jadi kalaupun bawa kursi roda atau bawa stroller masih bisa ya Bobors. Cuma mungkin nanti kalau pas turun-turun ke mini zoo-nya itu yang agak susah. Dan jalannya lumayan jauh nih Bobors. Terus di samping sini ini ada restoran juga, tapi katanya belum ready. Jadi kalau Bobors tuh mau check in, usahain udah bawa makan siang sama bawa cemilan ya, karena di sini restonya belum buka. Dan kita udah sampai area glampingnya. Ini adalah aerial view-nya Bobors, cakep banget. Totalnya cuma ada 8 unit glamping dan ini masih soft opening, jadi yang buka tuh baru 4, yang ready baru 4 unit doang. Tuh Bobors bisa lihat, dia tuh emang ada di kayak lembah, di tengah lembah menjorok gitu, kiri kanannya tuh emang udah jurang semua. Jadi kalau bawa anak-anak ya pastinya harus diawasin ya, tapi cukup aman kok, ada pagernya. Dan ini pemandangannya bagus banget. Aduh, udah perbukitan, kabut, suasananya syahdu deh pokoknya. Sekarang kita lanjut langsung lihat area kamar glampingnya ya Bobors. Jadi ini adalah salah satu glamping yang ada di Maroon Valley dan ini lokasi terbaik karena bisa lihat sunrise dari tipe kamar ini Bobors. Dari posisi kamar ini maksudnya. Kalau untuk tipe kamarnya semuanya sama. Cuma Bobors bisa request tuh minta yang sunrise view. Cuma tergantung availability-nya juga ya, karena cuma 1 unit yang bisa lihat sunrise. Dan untuk fasilitas di dalam kamarnya itu ada AC portable. Sebenarnya ini nggak perlu banget Bobors, karena suhu di daerah sini tuh udah dingin banget. Suhunya sekitar 18 kalau pas malam, sampai 20-23 derajat lah pas siang. Mungkin kalau pas lagi cerah bisa kali pakai AC portable-nya. Terus ini juga ordengnya bisa dibuka tutup. Jadi Bobors yang mau privacy atau mau estetik bisa digeser ordengnya kan. Tuh, kamarnya minimalis, kecil tapi pemandangan di luarnya yang bikin bagus, yang bikin mahal. Kita buka segini aja udah cukup banget buat lihat perbukitan di sana. Rasanya beneran kayak glamping di atas awan kan. Bocan padahal nggak ikut, tapi sumpah ini feel syahdunya tuh ke bawah banget karena emang bagus tempatnya. Dan kita jalan-jalan ke belakang yuk Bobors. Kita lihat ke ujung sana itu ada apa. Nah ini ada lapangan, tapi belum tahu nih mau dibikin apa. Cuma kelihatannya sih kalau dari sini tuh pemandangannya udah bagus banget nih. Tuh keren ya, bisa lihat gunung sama bukitnya, sama kabut-kabutnya lengkap. Dan salah satu hal penting dari perglampingan itu adalah kenyamanan saat ke kamar mandi kan. Karena sebagai tim hotel, menurut Bocan penting banget glamping tuh punya kamar mandi pribadi. Dan di Maroon Valley ini ada Bobors, jadi kita nggak perlu
nggak perlu ribet, cuma agak ribet karena kamar mandinya itu semi outdoor. Kebayang nggak sih kalau pas malam-malam pengen pipis terus hujan, jadi harus bersusah payah dikit. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga anak alam, nggak masalah lah kalau cuma tantangan begitu doang sih. Yang penting kamar mandinya bersih, terus juga ada water heater dan amenities semua disediain lengkap. Dan kamar mandinya tuh ada di setiap unit ya, jadi Bobers nggak perlu terganggu sama tamu lain gitu kalau misalnya mau kamar mandi. Nah ini suasana sore harinya, aduh kebayang nggak sih kalau Bobers honeymoon di sini, beneran kayak honeymoon di atas awan kan. Dan ini masnya lagi siapin kayu bakar, tapi nggak lama hujan dong, aduh sayang banget. Tapi ya udah dinikmatin aja Bobers, ini pas suasana hujan gini makin syahdu banget sumpah. Pengen meluk suami karena dia di sana sendirian. Bocan tuh lagi LDR karena suami ke Malang, kan Bocan nggak bisa ikut karena si kakak sekolah kan. Nah ini suasana sore harinya menjelang malam, udah terang, udah nggak hujan lagi. Terus pas banget ini golden moment, langitnya makin lagi biru-birunya maksud Bocan. Tuh gunungnya ngintip. Aduh Masya Allah, ini mau pagi, mau siang, mau malam suasananya cakep. Dan kita mau bahas penerangan di dalam kamarnya. Penerangan di dalam kamarnya temaram, tapi katanya sih emang konsepnya gitu Bobers. Terus untuk fasilitas wifi saat ini belum ada, tapi kedepannya katanya bakal diadain. Yang gak ada itu TV kayaknya udah gak muat sih kalau taruh di kamar lagi. Tapi gak perlu TV kalau pemandangan di luar glampingnya udah secakep ini kan. Pas banget tadi hujan deres, pas malamnya dikasih bulan. Aduh Masya Allah, baik banget Allah ngasih cuaca bagus hari itu. Dan kita mau barbecue sambil bakar api unggun di sini. Tuh worth it banget ya, harga 850.000 udah dapat makan malam sama dapat sarapan buat besok. Nah ini menu makan barbeque-nya, menu barbeque-nya lumayan lengkap. Ada daging sapi, daging ayam, sosis, sampai disediain nasi putih juga. Kan kita nggak bisa ya makan daging doang nggak pakai nasi. Tapi sumpah suasananya itu asik banget. Tuh sambil bakar api unggun dingin-dingin, kita mau masak, bukan kita, mereka. Mereka pria-pria mandiri karena jauh dari istri, jadi mereka masak sendiri Bobers. Tuh. Aduh, sumpah deh Bocan tuh pengen kesana tapi nggak diajak, sebel. Keren ya suasananya, enak banget pokoknya. Nah ini para pria mandiri, ini masak doang, bumbunya mana oi? Itu mereka bener kagak sih masak begitu doang, kagak dikasih bumbu apa-apa? Aduh ya udahlah ya, terserah deh tuh mereka enak apa enggak. Bukannya kalau barbecue tuh dicocolin saus atau kecap gitu, itu mereka masak plain banget, itu fail apa enggak tuh. Dan sambil makan kita bisa lihat city light juga di sini. Tuh suasananya asik pas paginya, Masya Allah, tambah syahdu, tambah asik, damai banget Bobers. Bayangin aja subuh-subuh kita bisa lihat sunrise yang keluar dari perbukitan. Terus juga ada kabut-kabutnya, ada suara burung, ada embun-embunnya. Sumpah ini buat Bobers yang honeymoon atau Bobers yang emang cinta sama suasana alam kayak gini. Tapi siapa sih yang gak cinta sama suasana alam kayak gini? Ini recommended ya. Kita bisa lihat gunung di sana, deket banget gunungnya. Sumpah ini recommended, Bobers harus coba kemari. Tuh. Dan kita mau sarapan. Kalau semalam kan di set buat barbecue, kalau sekarang di set ala-ala piknik buat sarapan. Sarapannya juga with the view karena kita bisa lihat pemandangan gunung di sana. Sarapannya ala carte ya Bobers, karena kan cuma 8 unit juga, mau buffet gimana kan. Nah ini sarapannya pilihan menunya ada nasi pecel, nasi rawon, sama nasi goreng gitu deh. Katanya sih nanti bakalan ditambahin lagi. Dan sarapannya dapat 2 packs doang karena ya sesuai sama kapasitas kamarnya. Sambil sarapan, sambil ngopi, sambil ngeteh. Tapi nggak ada kopi sama teh, cuma disediain air mineral doang 2. Mungkin bisa ditambah buah sama kopi atau teh kali ya. Kalau menu sih Bocan nggak komplain, cuma kan kayaknya kopi yang dibikinin tuh lebih enak daripada kopi bikin sendiri. buat para pemalas seperti Bocan kan kayaknya udah enak gitu kan kalau ngopi udah disediain gitu maksudnya. Dan abis sarapan kita mau jalan-jalan ke sekeliling area Maroon Valley ini. Jadi di dalam Maroon Valley gak cuma ada glamping tapi juga ada mini zoo-nya nih Bobers. Lumayan ya, bisa menghibur buat anak-anak.
Di sini ada kelinci, ada kura-kura, dan pemandangannya sih yang Bocan suka. Pemandangan sama suasananya tuh emang bener-bener masih di tengah hutan yang alami banget. Tuh ada kura-kura pemalu, dia nutupin muka. Nah ini kelincinya lepas. Untung dia kagak lari ke sana. Kelinci juga tahu kali ya kalau ke sana tuh bahaya. Jadi buat bobers yang bawa anak-anak harus waspada kalau jalan-jalan di sini, karena tadi pembatasnya nggak terlalu tinggi, jadi harus dijagain banget anak-anaknya kalau jalan-jalan kemari kan. Ini juga ada burung hantunya masih ngantuk nih bobers. Tuh. Dan di sini juga masih ada kebun-kebunan bobers. Kebun-kebunannya tuh berlatarkan gunung, jadi bagus banget. Sekarang kita jalan lagi, kita lihat area restonya ya. Ini udah jadi tapi ya masih sepi bobers. Di sini katanya bisa sarapan sama barbecue. Kalau pas di luarnya hujan jadi bisa dialihin ke sini untuk sarapannya. Bocan beruntung sih karena pas nginep kemarin itu cuacanya benar-benar lagi bagus-bagusnya, walaupun sempat hujan, tapi dapat dari pas hujannya, pas mendungnya, berkabutnya sampai pas cerahnya, alhamdulillah ke capture semua di video ini kan. Dan sekian review Maroon Valley dari Bocan. Gimana bobers? Pengen nggak nginep di sini? Aduh kalau Bocan sih udah nodong ke suami, pokoknya ajak aku ke sana ya, karena ini bagus banget. Jadi buat bobers yang mau liburan, ikutin terus perjalanan Bocan, karena Bocan akan kasih banyak referensi tempat-tempat nginep yang terbaik di berbagai kota. Terima kasih bobers sudah nonton. Dadah.